Berpuasa yang kukhendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 58 ayat 1 sampai 9a. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar, dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkannya juga? Camkanlah, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang kukhendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, mendudukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur. Itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukhendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku. Membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 9, ayat 14 sampai 15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktu akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Pada hari ini, kita mendengar kedua bacaan berbincang tentang puasa. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menekankan esensi puasa, bahwasanya berpuasa pada dasarnya bukan terutama soal jasmaniah, bukan soal berseru atau berteriak pada Tuhan, bukan soal tidak makan, bukan soal duduk di atas abu, melainkan soal niat dan komitmen untuk berhenti berbuat dosa, kejahatan, kerakusan, dan kelaliman, dan berbalik kepada cara hidup yang kudus. Berpuasa adalah soal bela rasa dan bela kasihan, memberi makanan kepada yang lapar, membagikan pakaian kepada yang telanjang, memberikan tumpengan pada tunawisma, mengunjungi yang sakit, menghibur yang berduka, membuka diri terhadap sesama dalam segala hal, dan lain-lain. Demikianlah kita, menurut Nabi Yesaya, akan menjadi terang dan Tuhan akan menjawab kita ketika kita berseru kepadanya. Dalam bacaan Injil, murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya perihal murid-murid Yesus yang tidak berpuasa. Menarik yang disampaikan Yesus. Tujuan akhir puasa adalah dekat dengan Tuhan dan segala perintahnya. Murid-murid Yesus sedang dekat dengan Tuhan sendiri dan belajar dan diajari Tuhan tentang Injil keselamatan. Masa itu oleh Yesus dilihat sebagai masa bulan madu antara dirinya dan murid-muridnya. Menjalankan puasa dengan benar dan baik selama masa Prapaskah ini akan menyebabkan masa ini menjadi masa bulan madu dengan Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami menjalankan masa puasa ini dengan baik dan benar. Berhenti berbuat dosa, berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang merusak diri dan sesama, berbela rasa dengan mereka yang menderita, lapar, haus, sakit, dan terpojokkan dalam kehidupan masyarakat. Amin.